Hello everybody, selamat ketemu kembali dengan saya Mr. M. Kali ini saya akan menjelaskan masih seputar present continuous tense, tetapi kali ini bukan menjelaskan kalimat pernyataan, melainkan kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, yes no question. Misalnya, apakah kamu sedang mengerjakan PR? Apakah teman-teman kamu sedang menunggu kamu? Apakah bapak kamu sedang pergi ke kantor? Atau kalimat-kalimat yang lainnya seperti apakah ibumu sedang mencuci pakaian? Nah, seperti apakah untuk menyatakan atau membuat kalimat tanya yes no question tersebut dalam bahasa Inggris? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam present continuous part 2 ini yang jawabannya yes atau no, iya atau tidak. Sekarang langkah awal yang kita harus perhatikan adalah caranya atau polanya. Polanya atau caranya, yang pertama to be, yang kedua setelah itu subject, yang ketiga yaitu verb 1 plus ing. Lalu objeknya bisa merupakan objek benda ya, atau bisa juga pelengkap dan yang lainnya, tergantung. Tapi intinya ini, to be meliputi is, am, are. Nah, tentunya to be ini harus sesuai dengan subjek yang digunakan. Subjek itu ada he atau orang ketiga tunggal laki-laki, bisa David, bisa Doni, bisa Denny, atau siapa saja. Lalu subjek berikutnya yaitu she. Ini digunakan untuk dia perempuan. Nah, bisa saja subjek ini merupakan nama orang yang kita sebutkan, bisa Dewi, Sinta, Wati, dan yang lainnya. Subjek berikut yaitu it. It ini tentunya digunakan untuk kata ganti hewan atau benda, tetapi karena ini melakukan sesuatu, tentunya benda tidak bisa melakukan sesuatu. It di sini adalah untuk hewan. Subjek berikutnya itu I yang artinya saya, you yang artinya kamu, they yang artinya mereka, we yang artinya kami atau kita. Ketika kita menggunakan kata apakah dia, apakah Denny, apakah Tommy, apakah David, maka to be yang kita gunakan adalah is. Is he, is Doni kalau Doni, is David, is Tommy. Artinya apakah dia, apakah Tommy, apakah David, atau yang lainnya. Ketika subjeknya she, itu pun yang digunakan to be-nya adalah is. Nah, apakah dia, dianya itu wanita, apakah Susi misalnya, apakah Wati, apakah Dewi, dan seterusnya. Ingat, to be-nya yang digunakan adalah is. Lalu berikutnya yaitu it. Ya, ini juga selalu is. To be yang berikutnya yaitu adalah am. Am ini hanya digunakan untuk subjek I. Ya, ingat, am ini hanya untuk subjek I. Jangan sekali-kali am ini digunakan untuk subjek yang lainnya, hanya khusus untuk I. Lalu ketika subjeknya you atau kamu, to be yang digunakan adalah are. Apakah kamu sedang menunggu atau sedang yang lainnya? Ini maka are you bla bla bla. Apakah mereka? Are they? Dan apakah kita? Tentunya are we. Langkah berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kata kerjanya. Ingat, kata kerja dalam present continuous yang menyatakan sedang itu selalu ditambahkan dengan ing, verb 1 plus ing. Go, pergi, maka sedang pergi adalah going. Play, bermain, sedang bermain adalah playing. Drink,
minum, sedang minum adalah drinking. Wait, menunggu, sedang menunggu berarti waiting. Sedang melakukan, doing. Sedang berenang, swimming. Sedang menyapu, sweeping. Nah, ini harus senantiasa kita lakukan. Nah, jangan lupa ya, seperti itu. Ada yang perlu saya ingatkan, kesalahan yang sering kali terjadi bagi orang atau siapa saja, ya saya pun pernah mengalaminya dahulu ya. Ketika ingin menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya yes atau no, karena ada kata-kata apakah, nah itu seringkali seseorang, bagi pemula yang sedang belajar bahasa Inggris atau bagi yang belum tahu, itu menggunakan kata tanya what di depan yang artinya apa. Nah itu salah fatal. Ingat, yang saya ingatkan, di setiap kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, jangan sekali-kali menggunakan kata tanya what. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali menggunakan kata tanya what. Itu salah fatal. Jadi what ini jangan digunakan untuk kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Sekarang marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalnya, kita ingin menanyakan kepada seseorang, apakah kamu sedang memasak? Nomor kedua, apakah dia sedang membaca? 3. Apakah mereka sedang berenang? 4. Apakah ibu kamu sedang pergi ke pasar? Gimana? Sudah siap untuk membuat kalimat tanya atau menerjemahkannya dalam bahasa Inggris, mengungkapkan kalimat-kalimat sedang ini dalam bentuk present continuous? Sekarang kita lihat. Kalimat yang pertama, apakah kamu sedang masak? Kita ketahui kamu adalah you. Memasak adalah cook. Lalu bagaimana kalimat apakah kamu sedang memasak? Ingat, posisi awal adalah to be. You to be-nya apa? Ya, betul. You to be-nya are. Langkah berikutnya, sedang memasak. Apa sih bahasa Inggris sedang? Nah, ini orang juga kadang berpikir, sedang bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, padahal untuk mengungkapkan apakah kamu sedang memasak, sebagaimana tadi kita perhatikan caranya atau polanya, untuk mengatakan sedang memasak, memasak adalah cook. Kata kerja pertama atau form 1, yaitu cukup menambahkan ing menjadi cooking. Nah, seperti itu. Jadi apakah kamu sedang memasak? Bahasa Inggrisnya adalah are you cooking? Yang jawabannya bisa yes, I am, atau no, I am not. Sekarang kita perhatikan contoh nomor 2. Apakah dianya laki-laki sedang membaca? Nah, sebagaimana kita ketahui, dia laki-laki adalah he, dan membaca adalah read. Lalu bagaimanakah kalimat apakah dia sedang membaca? Ingat, kalau subjeknya he, maka to be-nya adalah to be-nya adalah is. Jadi apakah dia menjadi is he. Lalu sedang membaca. Nah, setiap kata kerja dalam present continuous selalu ditambahkan dengan ing. Oleh karena itu, apakah dia sedang membaca? Read menjadi read menjadi reading. Jadi lengkapnya, apakah dia sedang membaca? Is he reading? Contoh nomor 3, yaitu apakah mereka sedang berenang? Nah, seperti apakah bahasa Inggrisnya? Mereka apa bahasa Inggrisnya?
Dan renang apa bahasa Inggrisnya? Ingat kan? Iya, mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Dan berenang bahasa Inggrisnya adalah swim. Lalu apabila subjeknya they, maka to be yang digunakan adalah, ya betul, are. Dan sedang berenang, swim menjadi swimming. Jadi apakah mereka sedang berenang? Are they swimming? Sekarang kita perhatikan contoh nomor 4. Apakah ibu kamu sedang pergi ke pasar? Ya, ibu kamu bahasa Inggrisnya adalah your mother. Pergi, go, ke pasar, to market. Lalu apakah ibumu atau ibu kamu sedang pergi ke pasar? Your mother, apa to be-nya? Karena ini adalah wanita, perempuan, dan ini sendiri sama dengan she. Nah, maka to be yang digunakan adalah, ya betul. Ya, to be yang digunakan betul is. Dan ingat kata kerjanya go, pergi, sedang pergi, going. Jadi, apakah ibu kamu sedang pergi ke pasar? Is your mother going to market? Gimana? Dengan contoh-contoh tersebut bisa dipahami. Jadi, untuk menanyakan apakah, letak to be, are, is, ini posisinya di depan. Dan sekali-kali jangan gunakan kata tanya what untuk setiap pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Lalu subjeknya you, he, they, your mother. Lalu langkah berikutnya kata kerja yang ditambahkan ing, verb 1 plus ing. Cook jadi cooking, read menjadi reading, swim menjadi swimming, go menjadi going. Berikutnya kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini untuk latihan atau exercise buat kalian seluruhnya. Saya yakin kalian seluruhnya bisa. Kalimat yang pertama, apakah kamu sedang makan? Nomor 2, apakah Maya sedang belajar? Nomor 3, apakah bapak kamu sedang pergi ke kantor? Nomor 4, apakah David sedang mencuci mobilnya? Dan yang terakhir, apakah kita sedang menunggu Pak Doni? Ya, selamat mengerjakan dan kalian bisa mengisinya di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pelajaran ini.